Halo, selamat pagi Bapak Ibu guru. Kali ini saya akan menyampaikan bagaimana cara membuat tes online atau ulangan online menggunakan Google Formulir yang kita juga menerapkan di dalamnya adalah token atau password supaya siswa membuka soalnya menggunakan password atau token. Dan yang berikutnya kita juga akan menerapkan batasan waktu dalam pengerjaan soalnya. Silakan Bapak Ibu guru tekan yang pertama adalah browsernya. Saya contohkan menggunakan Google Chrome. Lalu pada address bar, silakan Bapak Ibu buka classroom.google.com. Lalu silakan sign in. Ya, saya contohkan menggunakan satu kelas, yaitu kelas ujian sekolah misalkan. Lalu untuk tugasnya di bagian classwork, dan Bapak Ibu guru tekan create, dan pilihan menunya adalah quiz assignment. Oke, got it saja. Untuk title, silahkan Bapak Ibu masukkan titlenya. Saya misalkan ujian sekolah. Instruction, petunjuknya adalah kerjakan soal pada Google Forms di bawah ini. Ya, Google Forms-nya sudah disiapkan di sebelah sini, maka kita tinggal tekan saja. Nah, Bapak Ibu akan diarahkan untuk antar muka dari Google Form-nya. Di sini no thanks saja. Ya. Lalu yang berikutnya, yang pertama kali kita lakukan adalah kita membuat settings-nya. Untuk menu general, silahkan pilih yang limit to one response. Artinya, siswa hanya bisa mengerjakan satu kali pengerjaan dengan satu email yang sama. Lalu yang berikutnya, di bagian presentation, di bagian confirmation message, silakan dibuat statusnya Anda telah selesai mengerjakan dan jawaban telah tersimpan. Lalu bagian show progress bar silakan ditekan. Artinya nanti akan diberikan status bahwa siswa sedang berada di bagian keberapa dalam pengerjaan soalnya. Lalu untuk menu quiz sudah otomatis aktif bahwa Google Formulir yang kita buat adalah dibuat sebagai quiz. Lalu untuk release grade nilainya kita tetapkan later after manual review. Artinya untuk nilai tidak akan langsung ditampilkan kepada siswa. Jadi nanti nilai akan bisa ditampilkan manual dari guru kepada siswa. Lalu yang berikutnya ada 3 pilihan di sini. Saya hanya memilih point value, artinya siswa dapat melihat poin atau nilai dari setiap pertanyaan. Maka untuk yang miss question dan correct answer, saya uncheck list atau tidak saya pilih. Yang berikutnya tekan tombol save. Nah, kita akan membuat tema dari Google Formulir kita. Caranya, tekan tombol customize theme. Lalu untuk bagian headernya, kita pilih choose image. Lalu saya karena sudah menyiapkan headernya, maka saya tekan menu upload dan browse. Lalu saya simpan di folder gambar dan saya sudah siapkan header ujian sekolah. Saya tekan done saja supaya lebih cepat.
Ya, headernya sudah masuk ke dalam Google Formulir kita. Lalu untuk bagian warna latar belakang dan bagian kotak-kotak ini, saya pilih warna yang sesuai dengan header, misalkan warna biru. Ya, baik. Lalu setelah selesai, tekan tombol ulang lagi di sini. Dan sebelum kita membuat soal, baik kita membuat pengisian identitas siswa. Yang pertama, untuk judul dari Google Formulir kita ganti terlebih dahulu, misalkan ujian sekolah. Lalu otomatis di sini akan ada pengisian email address yang digunakan untuk membatasi satu tanggapan mereka. Jadi satu email address hanya bisa mengerjakan satu kali Google Formulir ini. Lalu yang berikutnya di bagian sini, untitled question-nya saya ganti menjadi nama lengkap, misalkan. Titik 2. Lalu bagian tipe multiple choice saya ganti menjadi short answer. Lalu untuk answer key tidak perlu saya beri kunci jawaban dan tidak perlu saya beri points-nya. Yang penting adalah di bagian required bahwa siswa wajib mengisi. Yang berikutnya, selain nama lengkap, identitasnya adalah kelas. Lalu pilihannya adalah multiple choice atau pilihan ganda. Saya contohkan 9A, 9B, 9C. Ya, sudah required. Lalu saya duplicate kembali. Selain kelas, nomor absen. Ya, nomor absen tipenya adalah short answer. Baik, sudah required. Yang berikutnya, saya akan membuat pengisian token atau password. Nah, token ini digunakan untuk membuka soalnya. Jadi, dikala waktu yang sudah ditentukan oleh Bapak Ibu guru untuk siswa memulai menjawab soal, maka Bapak Ibu guru bisa menyampaikan tokennya kepada siswa. Di sini saya pilih menu di titik 3 ini, tekan menunya, lalu pilih respon validation. Nah, untuk bagian number, di sini kita ganti menjadi teks misalkan. Lalu biarkan dia berisi contents. Lalu di bagian teks ini, Bapak Ibu bisa membuat satu kata tokennya. Saya contohkan, tokennya adalah matahari misalkan. Lalu apabila siswa salah memasukkan tokennya, maka akan muncul pesannya. Nah, pesannya kita buat di sebelah sini. Anda salah memasukkan token. Anda seru. Ya. Baik, untuk bagian pengisian identitas siswa serta token sudah selesai, maka kita beralih ke bagian soal. Ke bagian soal, kita akan membuat bagian tersendiri, maka pilihannya ada di sebelah sini, Add Section. Nah, kita masuk ke section 2, yaitu bagian 2, dengan judulnya adalah pilihan ganda. Yang berikutnya, kita akan berikan soalnya. Atau di sini bisa ditambahkan juga deskripsinya. Pilih jawaban yang paling tepat. Ya, seru. Lalu untuk pertanyaan soal pertama, saya contohkan misalkan ibu kota Indonesia adalah
Ya, pilihannya, tipe soalnya adalah multiple choice. Lalu option pertamanya adalah misalkan DKI Jakarta. Lalu option kedua saya misalkan DI Yogyakarta. Option ketiga misalkan Kalimantan Timur. Option yang keempat saya misalkan Papua. Lalu answer key ini penting supaya kita memberi jawaban. Ya, kita memasukkan jawaban yang tepat adalah DKI Jakarta, maka statusnya sudah hijau, sudah di checklist hijau, dan pointsnya. Setiap pertanyaan kita akan berikan pointsnya juga. Karena saya hanya mencontohkan satu soal pertanyaan pilihan ganda, maka saya memasukkan poinnya 70 misal. Lalu saya tekan done bila sudah selesai. Dan required, jangan lupa bahwa siswa wajib mengisi. Lalu saya contohkan untuk bagian ketiga adalah uraian. Maka saya tekan tombol section kembali. Lalu di sini judulnya adalah uraian. Lalu soalnya saya tambahkan di sebelah sini. Lalu muncul uraiannya adalah misalkan mengapa terjadi siang dan malam. Untuk bagian uraian, pada tombol answer key kita tidak perlu memasukkan jawaban karena bagian uraian ini akan dikerjakan atau dikoreksi manual oleh Bapak Ibu guru. Maka kita tidak perlu memasukkan jawaban, yang kita perlukan adalah kita memasukkan pointsnya. Dari 100 nilai total, untuk pilihan ganda saya sudah terapkan 70 poin, maka untuk bagian uraian saya terapkan 30 poin. Dan bila sudah selesai, lalu jangan lupa required kembali. Nah, maka seluruh soal sudah selesai kita buat, termasuk identitas siswa. Yang berikutnya, kita akan mengatur batasan waktu agar siswa juga saat pelaksanaan ulangan online atau tes online ini, mereka mengetahui bahwa ulangan online ini atau tes online ini ada batasan waktunya. Maka menerapkan batasan waktu, kita menggunakan menu di sini More, lalu pilih Add-ons. Karena Google Formulir sendiri tidak memiliki aplikasi atau program untuk batasan waktu, maka kita membutuhkan pihak ketiga yang menyediakan program tersebut. Ada di dalam menu Add-ons di sebelah sini. Saya ulangi, tekan tombol 3 di sebelah sini, lalu pilih yang Add-ons. Nah, kita akan diarahkan untuk antarmuka Add-ons. Untuk memberi batasan waktu, Add-ons yang digunakan adalah form limiter. Maka ditekan saja form limiternya dan tekan tombol install. Lalu get ready to install, continue saja. Nah, kita diminta untuk sign in dengan Google. Saya contohkan, saya sign in dengan menggunakan akun saya. Lalu setelah sign in, diminta untuk menyetujui. Saya tekan tombol allow saja. Maka proses untuk menginstal, memasukkan add-ons tadi ke dalam Google Formulir kita sedang berjalan. Dan ini status berhasil. Proses installnya telah berhasil masuk ke dalam Google Formulir kita. Lalu tekan tombol done saja. Dan inilah fasilitas atau program
tambahan dari form limiter agar kita dapat mengatur batasan waktunya. Lalu kita close dulu saja untuk bagian add-on-nya ini. Ya. Nah, form limiter ini untuk Google Formulir kita beri batasan waktu dengan menekan menu di sebelah sini, lalu pilih date and time. Lalu select date-nya, batasan waktunya. Misalkan batasan waktunya siswa mengerjakan pada hari Senin tanggal 6, lalu siswa selesai mengerjakan misalkan di jam 10 pagi, lalu menitnya benar-benar jam 10 yaitu 00. Lalu tekan tombol set. Lalu di sini statusnya bisa kita ganti apabila waktu pengerjaannya sudah berakhir. Di sini statusnya kita ganti soal sudah ditutup. Ya. Lalu checklist email from owner when submission are closed, ini biasanya saya tidak gunakan. Lalu saya tekan tombol save and enable. Ya, baik. Berarti saat ini pengaturan batasan waktu telah kita terapkan ke dalam Google Formulir kita. Lalu yang berikutnya ini di minimize saja. Lalu Bapak Ibu tidak perlu khawatir bahwa seluruh pekerjaan kita akan otomatis tersimpan ke dalam Google Drive kita dengan status yang ada di sini, all change saved in Drive. Artinya seluruh pekerjaan dan perubahan terakhir sekalipun akan otomatis tersimpan ke dalam Drive kita. Jadi kita tinggal tekan tombol close saja, kita kembali ke dalam penyertaan soalnya atau pembuatan soalnya. Dan di bagian sini saya pilih untuk all student, poinnya saya tetapkan 100. Lalu batasan waktu pengerjaan di sini juga ada, silakan disesuaikan, disamakan dengan form limiter tadi. Saya pilih tanggal 6, lalu time-nya saya masukkan 10.00 ya, 10.00 AM berarti ya. Lalu topiknya saya create topik, misalkan soal ujian sekolah. Nanti Bapak Ibu guru bisa terapkan di sini topiknya adalah soal per mata pelajaran. Misalkan Bapak Ibu guru membuat soal bahasa Indonesia, maka di sininya bisa membuat topiknya soal bahasa Indonesia. Lalu untuk assign-nya pilih yang segitiga ke bawah. Lalu pilih schedule. Ya. Lalu kita terapkan di sini tanggal 6 dan waktu memulai mengerjakan soalnya atau waktu memulai soal ini terbuka. Misalkan kita mau siswa mengerjakan berbarengan pukul 8. Maka soal ini terbukanya saya arahkan atau saya sarankan supaya waktunya kita tetapkan sebelum pukul 8. Misalkan pukul 7.30 AM. Kenapa? Ya. Supaya soal ini terbuka terlebih dahulu. Jadi kita benar-benar mempersiapkan bahwa seluruh siswa kita sudah membuka soalnya. Dan pukul 8, seluruh siswa kita yang sudah terbuka soalnya, kita berikan tokennya. Maka di sini tekan tombol schedule saja. Setelah semuanya sudah kita ganti sesuai dengan pengaturan kita. Ya, maka Bapak Ibu guru bisa lihat di sini
Untuk soal yang kita buat tadi dischedule-kan atau dijadwalkan besok pukul 7.30 pagi, lalu selesai pengerjaan pukul 10, dan ini adalah soal dalam bentuk Google formulirnya. Nah, maka seluruh pekerjaan kita untuk membuat soal dengan menerapkan Google formulir yang di dalamnya kita juga terapkan token dan kita terapkan batas waktu pengerjaan telah selesai. Demikianlah langkah-langkah tutorial yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Selalu semangat Bapak Ibu Guru dalam mendidik siswa. Salam Boskonia.